Kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Selamat pagi, perkenalkan kita dari Dasi Orang Muda. Kita kunjungan untuk memberi sedikit informasi tentang tata cara penggunaan tabung gas yang aman dan benar. Di setiap instalasi pengaliran gas ada 3 bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tabung, yang kedua selang dan regulator, yang ketiga itu kompor. Di sini saya bahas terlebih dahulu mengenai tabung. Jadi di setiap badan tabung ini di sebelah kanan terdapat tertulis 03 2023. Artinya tabung layak pakai sampai dengan bulan 3 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu di sini tidak terkecoh dengan tabung yang warnanya masih bersih. Tapi pada jelas tidak bagus. Jadi ini bukan hanya makanan atau obat saja yang kamu sudah siap karena setiap 5 tahun sekali dibutuhkan sama pemerintah pikir ulang ulingan yang ada di tabung gas tersebut. Nah, kemudian di badan tabung juga terdapat logo Pertamina, lambang P seperti di POM SPBU. Kalau didapat timbul ya, ada di sebelah kanan juga. Selanjutnya, karet seal letaknya ada di dalam silinder. Diusahakan diambil setiap penukaran tabung ke agen. Biar sama agen diganti yang baru. Jadi jangan yang lama dikembalikan ke agen, nanti dari agen dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, di sini kita pasang kembali. Kemudian, Pertamina pernah menganjurkan bagi setiap warga penggunaan LPG untuk bisa memasang dan melepas regulator. Di sini saya contohkan untuk pemasangan regulator. Sebelum dipasang, switch regulator menunjukkan ke arah jarum jam 12. Kemudian untuk dipasang yang aman dan benar, diputar ke arah jarum jam 6. Di sini cukup diputar ke arah jarum jam 6. Regulator sudah terpasang dengan tabung gas, bunyi gas mau mengalir. Kemudian kompor bisa digunakan. Kompor bisa digunakan. Nah, kemudian sampai saat ini saya yakin dan percaya Bapak atau Ibu setiap selesai menggunakan kompor hanya cukup dimatikan di genap kompor tipe seperti ini. Kemudian mau digunakan kembali cukup hidupin di genap kompor. Kemudian selesai dimatikan. Betul ya Bu ya, Pak? Sudah aman atau belum? Belum. Ya, ada yang sudah aman, ada yang belum, Pak. Nah, di sini secara kasat mata api memang sudah mati, sudah tidak menyala. Tapi di sini gas sendiri masih mengalir, bertahan di sepanjang selang 24 jam. Nah, bila mana terjadi kemungkinan di sepanjang selang itu yang bikin bahaya. Di sini saya jelaskan sebelum dimatikan di genap kompor ini, disetengahkan dulu di regulatornya. Disetengahkan dulu ke regulatornya ke arah jarum jam 3. Nunggu apinya mati, baru dimatikan di genap kompor. Kemudian mau digunakan kembali, diturunkan lagi ke arah jarum jam 6. Kompor bisa digunakan. Selesai di arah jarum ketiga. Nunggu apinya mati baru dimatikan.
Adakah yang seperti ini, Bu, Bapak? Mungkin takut atau ribet atau tidak mau sama sekali, Pak, ya. Tapi menurut standar keamanan mau dilakukan atau tidak itu terserah Bapak atau Ibu di rumah. Tapi keamanan dimulai dari kita sendiri. Di sini dimatikan ke arah jarum jam 3 yang membedakan gas di sini sendiri berhenti mengalir. Jadi tidak ada gas mengalir. Jadi kalau misalkan kita ditinggal rumah dalam keadaan kosong, ditinggal aktivitas sudah aman karena sudah dimatikan di genop regulator. Jadi di sini juga bukan melepas regulator, ini hanya mematikan aliran gasnya. Sedangkan regulatornya sendiri masih mengunci. Jadi tidak dipasang, dilepas, dipasang, dilepas. Nanti regulatornya yang diperbesar. Kemudian saya ingin jelaskan kembali di sini bagaimana cara menanggulangi bila mana sudah terjadi kebocoran maupun kebakaran. Apa yang harus saya lakukan? Di sini tidak boleh dikasih untuk pengaman gasnya, pengaman tambahan. Tadi pas pemasangan tidak boleh menggunakan pengaman tambahan seperti batu, karet, terus bulir, diberikan bulir untuk kita supaya kecil. Itu juga tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Nanti saya jelaskan kembali. Di sini saya simulasikan untuk bagaimana cara menanggulangi bila sudah terjadi insiden kebakaran. Jadi di sini saya simulasikan. Di sini dia dikasih tinggi, dikasih klaim, tidak dikasih klaim. Sengaja buat sedikit simulasi. Apa yang harus saya lakukan jika ada kebakaran maupun kebocoran. Di sini saya lepas buat bikin simulasi apa yang harus saya lakukan untuk kebocoran. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Di sini hanya cukup melepas regulator dari tabungnya. Jadi api sebesar apapun bakalan mati. Yang tinggal hanya materialnya saja karena di sini gasnya sendiri sudah berhenti mengalir. Karena api mencari sumber gas yang kuat. Sekalipun api sudah sampai di ujung sumbernya seperti ini. Nah, di sini tetap diusahakan untuk melepas regulator dari tabungnya. Contohnya seperti ini. Mungkin saya boleh minta satu bantuan anggota untuk mempraktekkannya. Silakan, Pak. Aman loh, Pak, aman. Makanya di sini kita untuk mendampingi. Baik. Di sini gas tidak panas, sekalipun saya hanya cukup menutup lubang tubuhnya saja. Contohnya seperti ini. Karena gas sendiri itu dingin. Diusahakan ketika ada kebocoran maupun kebakaran, jangan melepas regulator dari depan, karena dari depan panas, ada apinya. Ini diusahakan dari belakang. Ada yang ingin ditanyakan, silakan, Pak. Itu kan ada regulator yang pakai pengait terus dikuncikan, nah itu bagaimana itu? Cara menanggulanginya tetap dilepas regulatornya, Pak. Jadi tergantung regulatornya pas pemasangan itu seperti apa. Ada yang ditanyakan kembali? Baik, di sini saya jelaskan
yang jadi asumsi masyarakat sekarang tabung gas itu meledak. Jadi seperti apa tabung gas itu meledak? Di sini saya contohkan. Tidak ada yang namanya tabung gas itu meledak. Yang ada hanya gas bocor numpuk di ruangan yang tanpa ada ventilasi udara. Ketika ada pemicu seperti saklar listrik, di situ yang menyebabkan ledakan. Jadi gas sudah numpuk di ruangan yang tanpa ventilasi udara, terus ketika ada pemicu percikan seperti saklar listrik di lampu, itu yang menyebabkan ledakan. Sedangkan tabung gas sendiri itu tetap utuh seperti biasa. Yang jadi ledakan itu ruangan. Jadi di sini saya sebutkan hanya di ruangan sekecil kompor. Hanya di ruangan sekecil kompor. Nah, saya ulang kali lagi. Karena ada angin, Pak. Tidak bisa dicontohkan karena ada anginnya, Pak. Anginnya kecil, tidak bisa disimulasikan. Jadi yang penyebab terjadi ledakan itu gas bocor numpuk di ruangan ketika ada percikan api, itu yang menyebabkan ledakan. Kalau tabung gas sendiri itu tetap untuk seperti biasa, karena setiap di pemerintahan juga yang ada proyek karena yang paling inginannya ini yang tepat. Jadi makanya tadi untuk mengetahui tabung kadaluarsa atau layak pakainya, di sini yang diuji kuningan spindle ini, karena setiap 5 tahun sekali diuji ulang sama pemerintah untuk layak atau tidak. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Silakan. Yang angin, Pak. Kalau di ruangan mungkin bisa. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Jelas. Di sini dari perusahaan kita selain memberi penjelasan tentang tata cara penggunaan tabung gas yang aman dan benar, dari perusahaan kita juga memperkenalkan alat yang sudah otomatis dilengkapi dengan double seal, double lock, sama. Jadi di sini saya tadi perlu menjelaskan setiap penukaran tabung gas itu diusahakan karet sealnya diambil supaya bikin cadangan, karena regulator tanpa menggunakan karet seal itu bocor. Nah, alat dari kita tidak ada karet seal sekalipun sudah bisa difungsikan. Contohnya seperti ini. Dan gas juga tidak langsung keluar. Jadi dilengkapi dengan pilotnya. Terus kuncinya 2. Di sini baru mau mengalir, gasnya juga dipasang dengan selang. Ketika dipasang dengan selang. Nah, di sini kompor belum bisa langsung difungsikan. Karena dilengkapi dengan spring lock-nya. Di sini saya pijit sekali. Gas mengalir, kompor bisa digunakan. Kompor bisa digunakan. Nah, tadi saya perlu menjelaskan di setiap selesai menggunakan kompor disenangkan ke arah jarum jam 3. Nah, kalau untuk alat dari kita cukup dimatikan dengan kompor seperti ini.
gas di sini sudah berhenti mengalir. Jadi sistemnya bekerja secara otomatis. Cukup dimatikan dengan kompor juga sudah aman. Nah, kemudian saya juga perlu menjelaskan tadi ketika ada kebocoran maupun kebakaran apa yang harus dilakukan. Tadi saya menjelaskan dilepas regulator dari tabungnya. Nah, di sini saya contohkan kembali. Saya bocorkan. Di sini gas sendiri tidak mau keluar, api tidak mau masuk. Sekalipun dipaksakan. Karena di sini sudah bekerja secara otomatis. Bila mana terjadi kebocoran di sepanjang selang maupun kompor, langsung membutuhkan aliran gas. Fungsi untuk screen ini. Meskipun api sudah sampai di ujung sumbernya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan bapak atau ibu di rumah punya anak laki-laki, bisa bikin tembak-tembakan. Contoh seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan?